Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan ditambah ilmunya, dan dihindarkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Yang kemarin, video saya kemarin yaitu tentang harakatnya fa in takallala, ya, diambilkan daripada bab tafa'ul. Fa in takallala zikru, jika mencederai zikir baina mawalatiha, antara mawalatnya al-fatihah kata'aha, memutuslah zikir itu akan al-fatihah, yaitu mencederai zikir itu zikir yang tidak berkaitan dengan sholat. Itu seperti kalau meaminkan makmum akan imam, kiraat imamnya itu sunnah hukumnya, itu berkaitan dengan sholat. Tapi zikir yang tidak berkaitan dengan sholat, seperti teman kita bersin lalu kita jawab, itu tidak berkaitan dengan sholat, itu memutus mawalat, berarti batal al-fatihah kita. Kemudian waman jahilal fatihati, fatihata, ya, kama fulbih, ya, dan orang yang jahil akan al-fatihah au ta'azzarat alaihi, atau uzurya al-fatihah, jadi kiraat, dia itu nggak bisa baca kiraat gitu, membaca gitu, itu baca al-fatihah itu nggak bisa dia, li'adami muallimi, karena tidak ada guru, tidak ada yang menunjukkan, yang mengajari. Wa ahsana, ya, gairaha, dan baik dia akan selainnya al-fatihah. Tapi selain al-fatihah dia bisa gitu, hafalan tuh umpamanya, ayat-ayat pendek hafalan, ada ya, yang ajarin tuh umpamanya, tapi al-fatihah nggak ada tuh umpamanya. Jadi dibahas oleh para ulama sampai ke sini, itu menunjukkan betapa wajibnya sholat. Jadi seandainya kalau kita itu tidak hafal al-fatihah, tidak bisa baca al-fatihah, itu nggak bisa baca Al-Quran, hafal gitu, hafal ayat-ayat pendek, lalu kita baca, berarti sudah baca Al-Quran gitu. Umpamanya kita nggak tahu hurufnya, ya hafal aja ayat pendek itu, karena tidak memungkinkan, kita sudah tua kan, umpamanya hafal ayat pendek, hafal al-fatihah dari mulut ke mulut, ya gitu, harus bertelaki. Itu Al-Quran itu wajib bertelaki, kecuali kitab-kitab yang lain seperti kitab fikih, nahwu, saraf, atau kitab-kitab lain, itu enggak wajib bertelaki. Tapi kalau Al-Quran wajib bertelaki. Supaya apa? Supaya bacaan itu tidak menyalahi, sesuai dengan bacaan yang diaturkan oleh syariat Islam, yaitu sesuai dengan pengucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ucap, bagaimana caranya membaca dot, bagaimana cara bacanya da, gitu. Supaya bacaan kita itu sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Wajib, makanya Al-Quran itu wajib bertelaki. Tapi kalau kitab yang lain, kalau kita bisa, ya nggak apa-apa gitu. Minal Qur'ani, dia itu baik bacanya daripada Al-Quran.
Tapi Al-Fatihah nggak bisa. Wajaba alaihi sab'a ayati mutawaliyati audan. Yaitu wajiblah atasnya akan 7 ayat yang berturut-turut ganti min anil fatihati daripada al-fatihah, karena ganti daripada al-fatihah. Jadi wajib 7 ayat. Jadi kalau ada orang itu dia itu baik baca Al-Quran, maksudnya di sini mungkin hafalan ini, hafalan gini. Tapi kalau dia itu bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca Al-Fatihah, itu nggak mungkin gitu. Qiraatnya bagus, dia bisa baca Al-Quran, tapi Al-Fatihah nggak bisa dia baca. Itu aneh orangnya itu. Bahkan yang lebih aneh lagi, dia itu bisa qiraatnya hebat, tapi Al-Fatihahnya nggak amburadul. Di luar sholat bacanya hebat, mantap, tapi dalam sholat bacanya nggak mantap. Ini kan aneh ini. Juara NTQ, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, juara nasional, tapi ternyata Al-Fatihahnya amburadul. Ini aneh ini, disengaja ini. Itu batal itu Fatihahnya. Au mutafarrikati, atau boleh yang bercerai-cerai ya. Jadi yang tidak berurutan boleh, ayat 7 ayat yang berurutan, atau boleh terpisah-terpisah. Nah itu, satu ayat di surat ini, satu ayat di surat ini, satu ayat di surat ini. Berarti seperti itu boleh, asalkan 7 ayat gitu. Sama dengan Al-Fatihah, sama hurufnya dengan Al-Fatihah gitu. Sama banyak gitu. Bukan sama hurufnya, maksudnya sama banyak dengan huruf Al-Fatihah, sama banyak dengan ayat Al-Fatihah. Fa in ajaza anil Qur'ani ata bi dzikri badalan minha anha ya. Maka jika dia itu tidak bisa, lemah dia daripada Al-Quran, berarti lemah dia itu daripada Al-Quran, ata bizikri. Maksudnya di sini adalah dia itu nggak bisa baca Al-Quran, apalagi Al-Fatihah kan. Baca Al-Quran nggak bisa, Al-Fatihah nggak bisa, apalagi Al-Fatihah. Maka dia itu mendatangkan zikir aja, zikir, maka dia itu zikir ganti daripada Al-Fatihah. Jadi kalau bagi orang yang nggak bisa baca Al-Quran gitu, nggak bisa baca Al-Quran bagaimana? Iya nggak bisa lah. Nah, pokoknya jadi ini dibahas orang yang tidak bisa baca Al-Quran, kan ada itu orang yang nggak bisa baca Al-Quran, umur lewat, belajar malu, padahal itu hukumnya wajib itu kan, nggak bisa baca Al-Quran. Tapi dia itu kan tetap berdosa itu. Dosanya di mana? Ya dosanya karena dia itu tidak menuntut. Nah gitu, di sana dosanya gitu. Maka dia wajib zikir ganti daripada Al-Fatihah. Nah itu. La yang kisu an hurufiha, tidak kuranglah ganti itu, zikir itu daripada hurufnya Al-Fatihah. Jadi sebanyak huruf Al-Fatihah. Fa in lam yahsin Qur'anan, maka jika dia itu tidak baik baca Qur'annya, wala zikran, dan tidak pula zikir. Nah gitu, dia tidak bisa baca Al-Quran, zikir pun nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa
Jadi kalau zikir subhanallah subhanallah aja nggak bisa dia itu umpamanya itu. Jadi dibahas oleh ulama seandainya begini bagaimana caranya gitu. Jadi sholat ini mudah itu. Cuma kita yang tidak mau mendirikan sholat itu. Wa kafaka dalam Fatihati, maka berdiri saja sekedar Al-Fatihah, sekedar lama Al-Fatihah. Nah, jadi kan bisa itu. Berapa lama Al-Fatihah dibaca? Nah, jadi minta dibacain Al-Fatihah itu pemanya para orang pemanya berapa kira-kira? Nah, itu berapa lama? Berdiri saja itu. Enggak perlu zikir. Nah, jadi zikir enggak bisa, baca Al-Quran enggak bisa. Ya, berdiri saja sekedar Al-Fatihah. Wa fi ba'din naski wa qiraatil Qur'an Fatihah. Ba'da wa qiraatul Fatihah ya. Ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatum minha. Dan pada sebagian naskah membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah itu adalah setelah bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah maka baca bismillah dulu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi wahiyya ayatun minha katanya. Dan bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Nah, itu sama saja keterangannya yang telah lampau. Berarti Al-Fatihah itu al-bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Berarti 7 ayat Al-Fatihah itu dengan bismillah 7 ayatnya. Jika bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. Makanya menurut mazhab Asy-Syafi'i bismillah termasuk Al-Fatihah. Maka tidak boleh kita itu berhenti di an'amta alaihim. Itu wakafnya wakaflah itu. Harus tahu tuh. Seorang imam harus tahu itu. Jadi bukan seorang imam saja ya, kita harus tahu. Enggak boleh berhenti an'amta alaihim, itu wakafnya wakaflah. Tapi kalau kita berhenti di sana bagaimana? Batalkah Fatihah kita? Enggak batal. Asalkan berhentinya enggak lama, itu sekedar napas gitu. Cuma kita itu tidak menurut membaca Al-Fatihah tidak menurut mazhab Asy-Syafi'i. Karena menurut mazhab Asy-Syafi'i tidak berhenti dengan di an'amta alaihim. Nah, itu. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu 1 ayat. Enggak boleh berhenti di an'amta alaihim. Itu lebih jelas lagi baca kitab Tafsir Jalalain tentang masalah Al-Fatihah.